memasuki acara kebaktian sekolah minggu, walaupun kita mengikutinya dari jauh, dari rumah. Baik, sebelumnya kita tetap bersukacita, kita awali kegiatan kita kebaktian ini dengan saat teduh. Kita berdoa. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan bernyanyi dengan lagu Selamat Datang di Sekolah Minggu. Adik-adik supaya berdiri di tempatnya masing-masing, mari kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu HKBP Pangkal Pinang, hukum Taurat untuk ibadah minggu ini, hukum Taurat yang ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkan kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu, kita angkat pujian dengan judul Roma tu Yesus. Anak-anak sekolah minggu, kembali kita berdiri. Mari kita berdoa kepada Tuhan
untuk memohon pengampunan dosa kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Duduk kembali. Epistel ayat bulanan pada bulan ini tertulis pada kitab 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, sekolah minggu kita kembali angkat pujian dengan judul Yesus sayang padaku. Adik-adik sekolah minggu, mari kita kembali berdiri. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian dengan judul lagu Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai
Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Allah kami yang senantiasa mengasihi kami. Kiranya Engkau Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu HKBP Pangkal Pinang. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau mau membukakan hati dan pikiran kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita tertulis pada kitab Matius 13 ayat 32 dan 33. Tetapi Abang Pendeta akan membacakan dari mulai ayat 31. Matius 13 ayat 31 sampai 33, demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapa kamu yang suka makan sayur bayam? Ada? Ya. Yang suka makan terong? Ada ya? Ada. Pernah kamu melihat bijinya? Biji sesawi itu sama dengan biji bayam. Tuhan Yesus tadi mengumpamakan bahwa kerajaan surga itu dari sesuatu benih yang sangat kecil, tetapi kemudian bila dia tumbuh, dia akan menjadi sangat besar. Adik-adik sekolah minggu, Abang Pendeta bawa biji itu, biji bayam. Perhatikan ya, biji ini sangat kecil. Bisa kamu lihat? Bisa kamu lihat ya? Ini sangat kecil, begitu sangat kecil. Tetapi bila ini ditanam, bila bibit bayam ini ditanam, dia tumbuh, dia akan besar. Biasanya kita mengkonsumsi atau memakan sayur itu bila masih kecil, tidak tinggi. Ya, kira-kira sejak 1 jengkal orang dewasa atau lebih sedikit. Tetapi bila dibiarkan dia tumbuh, dia bisa sampai kepada 1 meter. Padahal begitu sangat kecil, sangat kecil, kecil sekali. Tetapi bila dia bertumbuh, dia berkembang sampai 1 meter, bahkan lebih 1 meter. Dan burung-burung dapat bersarang padanya. Yang kedua tadi Yesus menceritakan, mengumpamakan hal kerajaan surga seperti ragi. Kenal ragi? Ya, memang tidak membawa ragi, ya. Tetapi ragi ini biasanya dibuat, ditorehkan, diaduk, setelah dia dibasahi dengan air secukupnya untuk membuat tape. Pernah makan tape? Ya, agak asam itu kan, tetapi ada juga yang manis. Tape itu bisa diperbuat dari singkong atau ubi kayu. Dia diaduk sampai kepada 3 sukat. Jadi 36 liter tepung. Dan tepung itu nanti dia akan bisa berubah menjadi roti yang beragi. Roti yang enak.
untuk dimakan. Seperti juga sedikit ragi dicampur ke dalam air, dimasukkan kepada ubi yang sudah direbus, itu bisa menjadi tape yang lezat, yang enak. Apa itu artinya? Kalau sesuatu yang kecil itu tumbuh, itu bisa menjadi sangat besar. Besar sekali dia. Tetapi bukan hanya besar fisiknya, bentuknya, tetapi dia besar faedahnya. Dia menjadi tempat berlindung burung-burung. Juga bisa petani ya berlindung dari terik matahari di bawahnya. Seperti itu juga ragi tadi. Ada suatu perkataan seperti ini anak-anak kami. Kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa. Sesuatu yang kita lakukan dari kecil, dari masa anak-anak, dari umurmu ini kita buat, kamu lakukan yang benar, kamu biasakan berbuat itu, nanti kamu besar. Waktu kamu sudah semakin lebih gede, kamu bisa menjadi seorang anak yang kuat, yang bisa menjadi teladan karena sudah berbuat baik. Jadi dengan firman ini Yesus mau mengatakan kepada kita, mulai dari sejak kecil, biasakanlah bertumbuh yang baik. Biasakanlah untuk melakukan sesuatu yang baik di dalam hidup kita ini. Karena sesuatu yang baik itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi dia juga berguna untuk orang lain. Misalnya apa? Ya, mengasihi. Kasihilah adikmu. Kasihilah abangmu atau kakakmu. Kasihi orang tuamu, ayah dan ibu. Kasihi nenek atau opung kita. Kasihi teman-temanmu itu. Doakan dia. Biasakan untuk melakukan itu. Dan sesuatu yang kecil kelihatannya yang kita lakukan, tetapi itu besar pengaruhnya. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari berbuat baik, mari melakukan sesuatu, tumbuhkanlah sifat baik itu, biasakan itu. Tetapi juga ya kita harus mencintai hidup, mencintai kehidupannya. Seperti tadi biji sesawi kalau tidak ditanam ya tetap kecil, tetap dia sebagai biji. Ya, ragi kalau dia tidak dilarutkan ya tetap saja nggak ada gunanya. Jadi kalau untuk melakukan sesuatu, lakukanlah supaya berguna. Berguna untuk dirimu, berguna untuk sesamamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu juga Engkau perdengarkan kepada anak-anak yang kecil di gereja Tuhan di HKBP Pangkal Pinang. Kiranya anak-anak kami ini dapat bertumbuh dalam keadaan sehat. Mereka bertumbuh bukan hanya badannya, tetapi juga imannya. Supaya anak-anak kami ini Tuhan senantiasa di dalam naungan kasih Tuhan. Kasihi mereka. Kiranya juga orang tua bersama-sama untuk melakukan yang terbaik kepada anak-anaknya. Demikian juga dengan gereja. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong anak kami ini, jauhkan mereka dari pandemik ini, sesuatu yang kecil tetapi itu besar pengaruhnya untuk membuat seseorang menjadi sakit. Kasihi kami selalu Tuhan, dengarkan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah minggu kita bernyanyi. Baik adik-adik sekolah minggu, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita kumpulkan persembahan kita dengan sukacita. Kita bernyanyi dengan lagu Kuberi Persembahan. Bersama
Adik-adik sekolah minggu, mari kita kembali berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, tetap jaga kesehatanmu, pakai masker ya. Salam. Baiklah, adik-adik sekolah minggu, kita tadi telah melaksanakan kebaktian kita yang kita lakukan setiap minggunya. Biasanya kita lakukan kebaktian di Sukopodang, tapi karena keadaan sekarang ini COVID-19 makin merajalela, kita melakukannya dengan siaran langsung. Jadi ingat pesan Mama, 3M, apa tuh namanya?